historical theology. Ya kita jelaskan dengan baik dan benar, ya, tanpa ada ditambah-tambahkan, dikurang-kurangkan. Tidak boleh menyenangkan hati seseorang, ya. Ingat, tidak boleh menyenangkan hati orang lain dengan membelokkan ayat-ayat, apalagi membelokkan hadis. Tidak dibenarkan. Tugas kita dalam syiar bukan untuk menyenangkan orang, tetapi mengabarkan tentang kebenaran-kebenaran Islam sesuai dengan perintah Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moderator, ada tamu, silakan di apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Abang? Jadi, oke, silakan saudara. Lili Kawa mau bertanya. Abang, ini mau beli. Oh, enggak. Saya nyimak aja, nyimak. Monggo. Ustadz RR, monggo dilanjut. Oke, Lili, sudah lama nak ketemu kita ya. Mana saja? Iya, aku nyimak Ustadz RR di Komal mana gitu kan. Tapi aku nggak bisa naik karena nggak kenal semua. Monggo. Jadi itu tadi, kalau kita menyiarkan Islam dengan baik, ya, percayalah Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan menjaga lisan kita supaya kita tidak tersesat berkata-kata tentang ayat-ayatnya. Bahkan kemudian sebagian dari kawan-kawan yang berada di luar keyakinan Islam malah kemudian menjadi baiknya. Nah, ini sendiri saya di Komal Pedoman tadi itu saya kaget. Buya, kata Pedoman, ini nih Pak Ega nih, orang Kristen ngefans sama Buya. Saya ketawa. Ya, kenapa saudara ngefans sama saya? Oh, karena Buya selalu menerangkan itu tanpa ada tendensi, tanpa ada kemudian niat untuk menjatuh, tapi benar-benar menjelaskan secara Al-Quran dan hadis. Maka saya ucapkan alhamdulillah bahwa apa yang saya ucapkan itu tidak lepas dari Al-Quran dan selalu dijaga oleh Allah. Takut sekali saya kemudian menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak ada sandarannya dalam Al-Quran dan hadis. Ini takut sekali. Jadi kawan-kawan dari Kristen, jika mau ada yang naik dan bertanya tentang Islam, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk diskusi, bukan untuk berdebat. Berdebat itu adalah mempertahankan suatu kebenaran. Kalau diskusi mencari kebenaran, kita tidak dalam berdebat tetapi dalam diskusi. Sehingga nanti dari diskusi kita mendapatkan apa? Yaitu hikmah. Terserah apakah mau dipakai atau tidak. Dan kawan-kawan yang ada di bawah juga mendapatkan nilai-nilai edukatif. Itulah ilmu yang bermanfaat yang kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Jangan kemudian caci makinya yang disebarkan ke orang lain yang ditiru oleh kawan-kawan yang ada di bawah. Tak boleh. Kira-kira bagaimana tanggapan dari saudara teman Kristen Junaidi? Betul apa tidak? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam. Selamat malam. Ya, bagaimana? Ya, silakan narasi. Jadi saya juga termasuk suka Pak Ustadz dengan dengan pencerahan-pencerahan yang diberikan Pak Ustadz, ya kan, di situ. Termasuk Ustadz Dasat itu juga saya suka dengar ceramahnya tuh Pak Ustadz, ya, dan banyak Ustadz lainnya juga yang saya dengar di situ. Jadi seperti apa yang Pak Ustadz katakan tadi, tidak ada tendensius lah di dalam orang-orang Kristen untuk mendengarkan ceramah Pak Ustadz di situ. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang saya tanyakan tadi kan dalam keadaan perang kan kita dalam keadaan perang kita boleh membalas semua itu, ya kan, kalau kita lagi diserang dan lain sebagainya.
Nah di situ. Cuman dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Pak Ustadz kalau orang menjolimi kita, orang menjahati kita, apakah harus kita balas? Nah di situ. Oke, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ada dua perkara tentang orang yang menzalimi kita. Pertama adalah memaafkan, yang kedua kita berhak untuk membela apa yang kemudian mereka hujahkan kepada kita. Ini ya. Apalagi ingat posisi kita tidak bersalah. Kalau posisi kita tidak bersalah, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, maka kamu boleh membela hakmu. Dibolehkan. Ya. Kemudian Allah juga berkata, memaafkan lebih bagus daripada membalas. Bagaimana cara memaafkan? Serahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Aku meminta keadilan kepadamu ya Allah. Allah berkata, orang-orang yang teraniaya dan terzolimi ketika dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, langsung Allah ijabah doanya tadi. Ingat, langsung Allah ijabah doanya tadi. Jadi berhati-hati ketika kita menzalimi orang, apalagi orang itu tidak bersalah dan kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah doa dia tadi. Maka selaku itu jangan kemudian merugikan orang lain. Tak boleh kita merugikan orang lain. Tak boleh kita membuat permusuhan dengan orang lain. Ya. Hidup ini indah. Allah mengatakan hidup itu indah. Tidak ada pemaksaan. Jika tidak percaya kepada Islam, ya silakan. Ya. Dengan konsekuensi tersendiri. Nah, konsekuensinya itu antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan kita. Nah, ini ingat nih. Konsekuensinya adalah antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan kita. Maka antara dia dengan kita adalah berhubungan dengan cara yang baik. Nah itu dia tadi, sehingga selamatlah kita selamanya. Selamat kita, pihak sebelah juga selamat. Dan kemudian saling hormat menghormati, saling toleransi dan saling menjaga. Nah, maka dari segi agama ya pakailah apa yang ada di dalam Bible, ya pakailah yang ada di dalam Bible. Yang ada di dalam Al-Quran kami pakai di dalam Al-Quran, tidak mencampurkan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada Bible, apa yang ada di Bible dalam Al-Quran. Nah ini dia yang disebut saling menghargai, ya, saling mempunyai kesepakatan untuk tidak mencampuri antara keyakinan dan iman seseorang. Kecuali ada jika terjadi diskusi. Nah, makanya diskusi itu ya haruslah pakai data. Nah, diskusi bukan dalam rangka mencari pembenaran, berkali-kali dikatakan. Makanya kata debat itu tidak tepat. Kalau kata debat itu kan mempertahankan opini. Kalau sudah saling mempertahankan opini, yang terjadi apa? Hujat, caci. Itu kalau mempertahankan opini. Contoh, saudara Junaidi adalah orang Kristen. Dari bayi sudah dikatakan Yesus adalah Tuhan. Sampai kemudian nanti remaja diperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Sampai dewasa nanti dikenalkan juga Yesus adalah Tuhan. Sudah dibangun demikian kuat. Tiba-tiba datang saya, Junaidi, Yesus bukan Tuhan. Ya mana mungkin Junaidi percaya? Dia pasti akan menyalahkan saya. Bagaimana saya baru kenal Anda 1 hari dan kemudian berdebat dengan Anda, lantas saya mempercayai Anda? Itu tidak mungkin. Sama dengan datanglah orang kepada saya, Buya, ya Allah itu, Tuhan itu bukanlah Allah. Saya juga marah, ya. Karena ini menyangkut keimanan. Nah, maka yang dilakukan itu bukan berdebat, yang dilakukan adalah diskusi.
Ketika datang orang kepada Junaidi, Junaidi, ada dalam satu literasi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Maka Junaidi berkata, di mana datanya? Ayo kita diskusikan yuk, ayo. Nah, terjadi diskusi secara baik dan memberikan pengetahuan tanpa mengusik keyakinan dari orang lain. Demikian juga Islam. Datanglah seorang penganut ajaran lain kepada saya, Buya, ya Allah itu bukan Tuhan itu bukan Allah. Kami ada datanya. Maka saya berpikir, kalau memang ada datanya, mari kita kemudian berhujah soal ini, berdiskusi soal itu. Nah, ya. Boleh. Yang tidak boleh itu Yesus bukan Tuhan, datanya mana? Cari sendiri. Allah bukan Tuhan, datanya mana? Cari sendiri. Ini tidak boleh. Hati-hati. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kita mengenal konsep asyida'u alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Kafir ini, kufar itu adalah kafir. Kafir artinya orang yang menutup diri. Jangan tersinggung pula teman-teman Kristen ketika saya katakan di dalam Al-Quran ada perkataan kafir. Kafir itu artinya orang yang menutup diri. Nah, ini jangan pula ada yang tersinggung nanti, ya. Nah, kenapa Allah katakan keras dan tegas? Arti keras dan tegas itu bukan maksudnya itu ya merendahkan Anda tidak, menghina Anda tidak, mencaci Anda tidak, tetapi tidak ada ruang untuk mempengaruhi iman kami. Apalagi tentang konsep keimanan dan ketuhanan tidak ada ruang. Demikian juga dengan saudara Kristen, mereka mempunyai konsep tersendiri. Bagi mereka, mereka meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu harga mati. Ya, walau kami kemudian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, tetapi karena kalian mempunyai konsep bahwa di luar Kristen adalah antikris, ya kami tidak ada masalah itu. Itulah yang kita saling harga menghargai. Ya. Ini butuh suatu kebijaksanaan dan tingkat intelektualitas yang tinggi untuk memahami perkataan itu. Nah, sehingga hiduplah berdampingan tanpa mengganggu yang lain. Nah, ini dia. Ada Ustadz Erwin di bawah itu. Coba naikkan. Jadi itu tadi saudara Junaidi caranya tadi ya. Anda boleh membela hak Anda. Ya, juga boleh memaafkan. Nah, mana yang Anda pilih? Memaafkan atau kemudian membela hak Anda, kedua-duanya dibenarkan. Dalam Islam kedua-duanya dibolehkan. Nah, tak kalau dari segi agama Anda Kristen, saya juga belum memahami. Cuma di dalam Kristen dikatakan tampar pipi kiri maka beri pipi kanan. Memaafkan lebih bagus daripada membalas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kira-kira lagi saudara Junaidi yang ingin dipertanyakan? Wah, luar biasa Pak Ustadz. Senang saya mendapat pencerahan malam ini dengan Pak Ustadz ini. Seperti yang Pak Ustadz katakan Pak Ustadz, ya kan? Kalau kita di Komal-Komal ini kan harusnya diskusi Pak Ustadz. Kan di situ dia diskusi seperti Pak Ustadz tekankan tadi. Tetapi Pak Ustadz, apa yang saya dapatkan di dalam Komal-Komal ini Pak Ustadz, saudara-saudara Islam kita itu tidak seperti apa yang Pak Ustadz sampaikan malam ini Pak Ustadz dengan saya Pak Ustadz. Nah di situ, nah dia seperti mengajak berdebat, terus mempertahankan pendapatnya. Nah di situ, bahkan sampai menghujat Pak Ustadz. Nah di situ. Dan kedua Pak Ustadz, kalau masalah kafir Pak Ustadz, kalau masalah kafir ini saya seringlah dibilang kafir Pak Ustadz. Apalagi istri saya dari Islam Pak Ustadz. Nah di situ. Nah cuman saya bisa memahami ya, cuman saya bisa paham dan mengerti lah. Ya memang kalau misalnya dari pihak Islam mengatakan
saya kafir, ya memang karena tidak seiman dengan mereka. Nah di situ dia Pak Ustadz. Dan tapi saya paham di situ Pak Ustadz. Sangat mengerti lah saya Pak Ustadz tentang hal seperti itu karena udah belasan tahun saya berkeluarga. Ya saya sering juga dibilang begitu. Tapi saya sangat menghargainya Pak Ustadz dan tidak saya balas dengan apapun Pak Ustadz. Nah di situ. Makanya setiap Lebaran ya kan saya selalu datang. Setiap ada acara-acara apa perayaan-perayaan hari raya untuk Islam itu saya datang, baik lebaran hajinya saya pun datang Pak Ustadz. Nah makanya saya itu sangat menghargai perbedaan Pak Ustadz. Nah di situ walaupun kita tidak bisa bersama-sama, ya walaupun kita berbeda tapi kita bisa bersama-sama Pak Ustadz. Nah itu yang saya ingin dapatkan dari pencerahan-pencerahan terutama dari Pak Ustadz lah. Kadang saya berpikir begini Pak Ustadz. Kalau orang yang belum Ustadz mungkin tidak bisa berbicara seperti Pak Ustadz ini gitu Pak Ustadz. Karena apa yang saya dapat itu orang yang belum Ustadz dalam komal-komal ini ya seperti Pak Ustadz katakan tadi lah. Berdebat, mempertahankan pendapatnya, akhirnya timbul kata hujat menghujat Pak Ustadz. Nah di situ Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Iya Junaidi, jadi begini Junaidi. Ini bukan soal dia Ustadz, bukan soal dia Buya, bukan soal dia Haji. Tetapi orang-orang yang kemudian mengatakan dirinya Islam, ya banyak yang tidak belajar tentang Al-Quran. Orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak tahu tentang perintah Allah di dalam Al-Quran, maka dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka banyak yang tergelincir karena menjalankan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, menjalankan sesuatu berdasarkan logika. Sesungguhnya jika kemudian kita berkata adalah Muslim, maka tentu saja kita bersandar kepada Al-Quran. Al-Quran banyak hukum-hukum dan perintah. Perintah untuk dikerjakan orang-orang yang percaya kepada Allah, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Apakah seluruh ustadz baik? Belum tentu. Apakah seluruh buya baik? Belum tentu. Bahkan ada orang awam yang kebaikannya, yang pemahamannya tentang Al-Quran lebih baik daripada seorang ustadz. Nah ini masalah personal. Masalah personal yang bisa menempatkan diri, yang bisa menempatkan Al-Quran itu di dalam kolbu. Ketika Al-Quran ditempatkan di dalam kolbu, maka terjagalah segala perkataan, perbuatan, dan tindakan. Nah, terkait masalah di Komal, terkait masalah di Komal. Di Komal banyak disaksikan caci maki, kemudian hinaan, dan kemudian hujatan. Nah ini saya sampaikan, tepuk tidak mungkin berbunyi sebelah tangan. Ingat, tepuk tidak mungkin berbunyi sebelah tangan. Pasti tepuk itu karena ada dua tangan yang disatukan sehingga dia berbunyi. Nah ada juga dari debater Kristen membuat suatu komal membicarakan tentang Islam tanpa ada pengetahuan. Kemudian masuk ke komal Muslim, ya, yang ketika terjadi diskusi menjelaskan tentang sesuatu malah mencaci maki. Ini ada oknum sebenarnya. Kalau saya percaya ada oknum di balik yang ingin membenturkan antara Islam Kristen, ya, ada oknum. Karena kalau kita saksikan secara akal sehat, ya, di dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Bahkan sunnatullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga menghargai keyakinan orang lain dengan apa? Dengan menciptakan piagam Madinah. Piagam Madinah di zaman Rasulullah, Rasulullah membebaskan orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri dan mengerjakan keyakinan mereka tanpa ada intervensi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disunnatullahkan oleh Nabi. Kalau Nabi kemudian mencontohkan itu dengan piagam Madinah, kenapa kami tidak bisa? Permasalahannya saudara Junaidi, nah ini permasalahannya.
mungkin ada sedikit dari pihak Kristen. Saudara Junaidi pasti sudah tahu ada kata-kata yang diambil di dalam Al-Quran, ya. Dan ini pun sudah ada keterangan dari salah satu pendeta yang mengajak umat Kristen agar kembali kepada pemakaian kata-kata Adonai dan Elohim. Saya dikirim 2 hari yang lalu ada konten YouTube. Pendetanya meminta maaf kepada umat Muslim karena mengambil simbolik-simbolik dan mengajak untuk orang-orang Kristen kembali kepada apa yang tertulis dan tercantum di dalam Bible yang benar. Nah, jika ini sudah dilakukan, maka kalau masih ada perdebatan, percayalah bahwa perdebatan itu berdasarkan nafsu belaka. Tidak ada lagi, Kristennya sudah tidak memakai kata Allah, Kristennya sudah tidak memakai kata Rasul. Apalagi yang diperdebatkan? Kalau masih ada perdebatan, ya itu oknumnya lagi, ya. Oknumnya yang kemudian berdasarkan hawa nafsu. Bagi kami, AUMI adalah organisasi yang bergerak di bidang syiar dan dakwah. AUMI adalah akidah ukhuwah Muslim Indonesia yang digagas oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran dan pemahaman yang sama bahwa syiar harus dilakukan dengan benar. Untuk itu adalah adanya organisasi AUMI, ya, yang saat ini berusaha menyiarkan Islam dengan baik, berdiskusi secara baik, menghindarkan caci maki dan hujatan. Alhamdulillah, setelah kita adakan beberapa kali diskusi yang digagas dan diselenggarakan oleh AUMI, mendapatkan tempat di hati para debater, baik dari debater Kristen maupun debater Muslim. Karena dibawa dengan dikemas dengan sangat baik sekali, tanpa ada hujatan dan tanpa ada cacian. Tetapi juga tidak semulus itu, ada juga yang tidak senang dengan keberadaan AUMI, tapi ya tidak masalah. Kita sadarkan kepada Allah SWT. Itulah saya tekankan kemudian kepada para narasumber dari AUMI untuk tidak terlibat kepada hal-hal yang bersifat mudarat dalam syiar. Ya, alhamdulillah responnya baik, seperti kawan-kawan Kristen yang kemudian menjadikan ustadz-ustadz dari AUMI sebagai idola karena menjelaskan dengan baik, mempunyai akhlakatul karimah yang baik, ya. Itu juga suatu poin tersendiri. Akhirnya kita kemudian berdamai dan kemudian jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, maka berdiskusi saja dengan baik. Begitu Saudara Junaidi, terima kasih atas kehadirannya dan kemudian partisipasinya. Selalu ingat, tidak semua yang kemudian saudara dengar adalah yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka masuklah ke komal-komal yang saudara anggap pantas dan saudara anggap betul-betul mensiarkan Islam dengan baik. Masuklah ke sana supaya tidak terjadi gotok-gotokan dan saudara mendapatkan pengetahuan Islam dengan baik dan benar. Saya kembalikan kepada moderator Anita, silakan. Halo Abang. Abang. Ya Anita, gimana? Ya enggak ada yang ini ya. Enggak ada yang minta naik, Pak Ustaz. Enggak apa-apa ya. Ya, semoga Bang Junaidi juga mengambil sisi positifnya ya tentang Islam dan tetap menjadi pokoknya tetap menjadi orang yang lebih baik juga dan selalu semangat buat Bang Junaidi. Ada teman-temannya mau sampaikan buat Bang Junaidi? Ya Bu ya. Ya, saya memang baru dalam 2 bulan ini bertiktok. Nah, di situ
Jadi ini menambah pengalaman saya. Nah, malam kemarin kan saya diskusi dengan Ustadz RR ini mengenai kata Allah, mengenai kata apa itu. Jadi sudah disediakan data-data, nah di situ ya kan. Nah, saya bisa menyadari lah semua itu Pak Ustadz. Nah, di situ. Nah, cuman saya sebagai seorang Kristen ya apa daya lah. Saya ini tidak punya kekuatan apa-apa untuk apa namanya dikatakan memakai kata Allah dan sebagainya itu Pak Ustadz. Jadi ya Pak Ustadz harap maklum lah dengan saya Pak Ustadz ya. Oh, tidak apa-apa saudara, memang itu bukan tanggung jawab saudara sebenarnya, itu tanggung jawab dari LAI. Ya, maka yang saya harapkan dari saudara Junaidi, jangan saudara masuk ke komal-komal Kristen yang justru Kristennya adalah radikal, mengajarkan tentang Islam yang tidak benar. Nah, ini nanti saudara akan terpengaruh. Maka tetap upayakan saudara dalam keadaan murni pikiran, tanpa berpihak dan kemudian hanya berpihak pada kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, itulah kita kemudian bersyukur kepada Allah atas anugerah akal yang diberikan kepada kita. Nah, kalau soal perkataan itu nanti ada caranya. Kita serahkanlah semuanya kepada yang terkait tentang itu. Tetapi ingat, ya, tetap kedepankan perilaku yang baik, tata cara diskusi yang baik, dan kemudian cara berkata-kata yang baik. Jangan nanti setelah di komal ini saudara nanti pergi ke komal lain, berubah lagi pikiran saudara karena melihat ada caci maki dan kemudian saudara melupakan rasionalitas murni berpikir dan kemudian ikut pula menghujat-hujat. Habis nilai saudara, habis akhlak saudara. Hindari yang kayaknya itu. Biasanya saya hindari. Kalau saya dijadikan narasumber di tempat lain, saya lihat dulu. Saya mau jadi narasumber di Komal Muslim dengan catatan tidak ada hujatan dan cacian. Kalau ada hujatan dan cacian, saya tidak mau biasanya jadi narasumber. Iya Pak Ustadz, sama Pak Ustadz. Saya juga melihat di komal-komal yang untuk Muslim lah. Ya sejauh ini sih saya merasa tidak ada lah menghujat, cuman saya yang dihujat. Mungkin Ustadz Lilik yang ada di atas itu pernah biasa berbicara dengan saya Pak Ustadz yang ada di sini nih. Tahu mungkin persis saya bagaimana, tidak pernah ada kata hujat-hujat dari saya Pak Ustadz, sekalipun saya yang dihujat Pak Ustadz. Nah, terima kasih kan Pak Ustadz. Ya, cuman itu maksudnya bukan menghujat ya Junaidi, seperti tadi Abu gitu ya. Ya ini Ustadz RL, saya mau menyampaikan sedikit ya. Ya di komal sebelah ya, saya menyimak itu ada narasi yang sangat keliru ya di agama sebelah ya, bahwa untuk katanya biar kita itu berpikir luas, biar orang-orang Indonesia jenius gitu kan, itu menyalahkan bahwa umat Islam itu mengarahkan anaknya itu satu dari kecil itu diarahkan ke ngaji TPQ, nanti SMP di MTS, SMA di MAN, nanti kuliah di IAIN kan gitu. Nah, mereka kan belum tahu ya bahwa ilmu keislaman itu kalau digali itu sampai seumur hidup ya, bukan dikiranya itu kalau kita itu belajar waktu TPQ itu hanya itu sudah kan gitu, dikiranya nanti kita MTS ya belajarnya ya dari yang di TPQ tadi. Nah nanti kalau di MAN Madrasah Aliyah itu ya seperti itu lagi, bukan ya. Jadi tetap, makanya orang-orang jenius itu banyak sekali umat Islam kan. Makanya di Indonesia kan ada ICMI kan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu kan orang-orang jenius juga kan dari Muslim. Itu yang salah dari narasi-narasi mereka tadi. Aku kan nyimak di Pauljang ya, di Pauljang itu ada ada narasumber namanya siapa, Mbak siapa, dia Ayu siapa Gusti Ayu itu
Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai umat sebelah itu salah dan umat muslim sendiri jangan sampai menyimak seperti itu, terbawa, wih anak kita disuruh ngaji benar ini, tidak berkembang ini otaknya, ya ndak. Seperti Ini kita saya dulu jelaskan ngaji. ya. Monggo Ustaz. Saya jelaskan sedikit ya. Jika masuk pesantren itu bukan melulu belajar tentang Al-Quran ya, juga ada pelajaran umum seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Demikian juga masuk ke dalaman dan kemudian masuk ke dalam ya yang berbau-bau Islam ya, sekolah-sekolah yang berbau Islam itu ada pelajaran-pelajaran umum. Cuma memang soal pendalaman tentang Al-Quran dan pendalaman ajaran-ajaran Islam agak lebih diberatkan di sana. Dan itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kamu kita sapa dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk ternyata. Silakan lanjutkan GRR. Ya. Yang tidak boleh itu kemudian menyimpulkan sesuatu yang tidak kita paham. Ya. Kita tidak paham tentang apa yang terjadi di dalam, lalu kita menyimpulkan. Nah inilah orang yang selalu menyimpulkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu, maka dia selalu membuat satu judge atau kesimpulan yang tidak berdasar. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, jika datang satu berita kepadamu, maka telitilah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kamu tidak nanti berburuk sangka, supaya kamu tidak tertipu, supaya kamu nanti tidak terkecoh. Maka telitilah berita itu baik-baik. Nah itu dia. Kita ini diajarkan untuk menggunakan akal. Tingkat kecerdasan kita itu untuk digunakan dalam bergaul. Bahkan di dalam Bible dikatakan, kenalilah Tuhanmu dengan akal budimu. Akal. Sama dengan di dalam Islam, afala taqilun, gunakanlah akal pikiranmu, ya. Jangan gunakan nafsumu. Kalau gunakan nafsumu, maka semuanya curiga dan buruk sangka saja. Sangat merugi kita kalau kemudian kita hidup, kerja kita curiga dan buruk sangka saja. Yang lebih penting lagi, tak usah sok tahu, tak usah sombong, tak usah kemudian ada keegoisan di dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesungguhnya dikatakan ya bahwa Allah membenci orang-orang yang sombong, karena iblis juga bersifat sombong. Apa yang disombongkan di atas dunia ini? Kamu seorang yang hebat, kamu seorang jenius, kamu seorang yang pintar, mati. Mati. Di mana pintar kamu tadi ketika kamu sudah mati? Di mana kehebatan kamu tadi ketika kamu sudah mati? Maka ketika kita hidup banyak berbuat baik, mengajarkan kemudian pengetahuan-pengetahuan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita mati nanti orang akan berdoa karena kita banyak berbuat baik, ilmu kita bermanfaat buat orang lain. Itulah salah satu amalan pahala yang tidak pernah putus, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan nanti ketika kita mati yang diingat orang, matilah dia, suka berburuk sangka saja, sekarang mati, udah banyak dosa kita. Ya. Tapi ketika kita mati, ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Sungguh Allah telah menjemputnya, padahal banyak sekali dia berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Itulah sebagus-bagusnya manusia di sisi Allah dan juga di sisi manusia lain. Ini ya. Maka terapkanlah itu.
Jangan hanya berburuk sangka kita seorang buya, kita seorang kiai, kita seorang ustadz, lalu semua orang salah. Tidak ada itu. Ya. Mau murka Allah kepada kita. Bahkan Nabi sendiri berkata, janganlah engkau melebih-lebihkanku sebagaimana orang-orang Nasrani melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Nabi berkata sekelas Nabi, janganlah engkau melebih-lebihkan. Tiba-tiba kita dengan gagahnya berkata, antum salah, antum salah. Tidak bisa. Maka nasihati, di dalam Islam dikenal, jika terjadi perselisihan antara saudara seiman, maka bertabayun. Bertabayun itu bukan dilihat orang banyak, bahwa kita benar dan harus diupload di depan orang ramai, tidak. Ya, simpan dan kemudian dilaksanakan dengan cara yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang benar, sehingga bertabayun tadi mendatangkan manfaat untuk kedua orang tadi dan tidak digunakan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi atau konflik yang telah terjadi. Demikian. Silakan. Apa itu kopi hitam? Apa itu kerandi, adikku? Ini Buya, ada grupnya Bang Ferdi, kebetulan saya masuk pas. Oh gitu. Udah Mas, terima kasih, kecilkan lagi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bersiarlah dengan benar, berdiskusilah dengan benar, berdiskusi berdasarkan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian berdiskusi berdasarkan hawa nafsu. Sungguh kita takut terhadap murkanya Allah. Hindarkan yang kayak itu dan berikan pencerahan yang benar-benar kepada orang-orang yang betul-betul ingin belajar tentang Islam. Wa atiullaha wa rasulullah la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ya, oke. Silakan mungkin dari saudara Muhammad Fatoni ada yang mau ditambahkan, silakan. Pak Ustadz Muhammad mau bertambah. Belum ada. Saya baru masuk. Lanjutkan. Ini ada informasi sebagian saudara Kristen sudah tidak lagi memakai kata-kata Allah. Dia sudah memakai Yahweh. Ya, karena ada tadi saya Dan semoga istilah-istilah kita tadi sudah jabarkan ada pengakuan dari pendeta yang berhubungan di bidang LAI agar kembali memakai kata Yahweh. Ya syukurlah kalau ini sudah diterapkan, ya. Maka jangan lagi sampai ada pertengkaran, perdebatan, apalagi perdebatan yang dilakukan tanpa pengetahuan. Rasulullah mengatakan, hindarilah debat sekalipun kamu benar, ya, karena Allah membenci debat-debat yang dilakukan tanpa pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah ini, jadi kita itu melangkah dengan baik-baik. Tujuan kita membuka TikTok Syiar adalah dalam rangka mencari ridho dan pahala dari Allah, bukan dalam rangka mencari murka dari Allah. Ingat sekali lagi, tujuan kita mencari ridho dan pahala dari Allah. Saya rasa saya cukupkan. Udah 1,5 jam, ya. Kembali kepada Anita, mungkin diskusi bebas saja. Silakan saudara-saudari. Iya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, terima kasih ya. Apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi menjadi pelajaran buat saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama saudara Junaidi. Semoga dari Kristen juga bisa, dari teman Kristen juga bisa mengamalkan ini sehingga kita bisa hidup berdampingan tanpa terjadi perpecahan antara satu sama lain. Begitu ya saudara Junaidi ya? Iya Pak Ustadz, itu yang kita harapkan Pak Ustadz. Ya. Ya, amin. Semoga Bang Junaidi juga menambah ilmu juga ya untuk mengetahui tentang Islam seperti apa. Semoga bermanfaat buat Bang Junaidi sendiri
Itu sampaian dari saya saja untuk Bang Junaidi. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Teman-teman yang mau diskusi biasa silakan. Coba izin besarkan Bunda, biar Bang Junaidi lihat juga. Ada yang mau sampaikan untuk Bang Junaidi, teman-teman silakan. Nah, jadi Bang Junaidi, ini LAI sudah tidak lagi memakai kata-kata Allah ya. Dan semoga saja istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan semuanya sampai tidak ada satupun yang nempel di dalam Bible saudara Kristen, agar damai sentosa, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi selisih paham gitu Bang Bu. Ya Bang Kopi, kemarin malam saya juga udah diskusi dengan Ustadz RR. Dia sudah memberikan banyak data-data ke saya. Nah, saya memaklumi itu. Ya mungkin saya sampaikan dengan Ustadz RR malam itu, ya apalah daya saya hanya sebagai seorang jemaat Pak Ustadz selalu begitu. Karena ada yang berwenang untuk itu. Nah, syukur kalau misalnya nggak masalah juga, bukan jadi permasalahan juga, karena kan Bang Junaidi ini kan jamaat hanya ngikut aja kan. Iya, hanya ngikut saja. Nah di situ ya syukurlah kalau misalnya ada ketentuan atau aturan yang seperti itu, ya kita bersyukurlah, ya kan, tidak ada lagi istilahnya ada masalah di antara kita begitu Bang Kopi. Siap. Makanya kan di komal saya juga kan kita diskusinya langsung lembut, karena saya nyarinya di ini kesalahpahaman. Makanya kita buka komal itu nggak keras. Saya hargai Bang Kopi, masalah baik saya masuk ke Komal Bang Kopi, Bang Pedoman, terus Bang Wali, terus Bang Kucang, ya. Bahkan tadi malam saya di Komalnya Bang Alek kalau nggak salah, sehingga saya bisa diskusi dengan Pak Ustadz RR ini Bang Kopi, ya. Ya, syukur kita bisa mendapatkan sesuatu diskusi yang punya nilai lah, punya arti lah di situ. Ya, sekalipun di dalam komal-komal itu ada orang-orang yang apa namanya, ya yang seperti Ustadz R katakan tadi lah. Ya, itu dia. Wajar karena kan kita berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda narasi, harap-harap nggak ada. Ya betul. Harap maklum lah kan begitu seperti apa yang disampaikan oleh RR itu. Betul, kayak Bang Junaidi juga kan ketika diskusi kalau yang juga kita harap maklum gitu kan. Karena di luar ilmu pengetahuan Bang Junaidi, kalau aja Bang Junaidi mengerti, tidak mungkin juga Bang Junaidi harus kan gitu. Begitupun kami, ketika narasi kami diterima dengan baik, nggak mungkin juga kita harus keras Bang Junaidi. Iya Bang Kopi ya. Jadi inilah Bang rasa kasih sayang kami kepada saudara Kristen. Kita mengadakan diskusi itu bukan berarti kami membenci. Di sini rasa cinta kami, rasa sayang kami kepada saudara Kristen untuk menyadarkan, untuk memberitahu apa yang sejatinya kalian ada tahu. Gitu Abang. Oke, ya begitu Bang Kopi ya di situ. Ya walaupun memang dalam diskusi itu memang banyak hambatan kan, banyak tantangan kan begitu. Tapi ya saya menyimpulkan bahwa itu hanya oknum-oknum saja lah. Ya karena saya sudah tadi mendengar ceramah-ceramahnya Pak Ustadz R itu kan, belum tentu dia ini apa, belum tentu dia bisa betul-betul mengetahui tentang keimanannya kan begitu. Jadi bisa saja itu hanya emosional kan di situ. Bahkan kita
berdiskusi kita harus tahu siapa orangnya dan bagaimana orangnya di situ biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu Bang Kopi. Betul, karena sejatinya kita dilarang berdebat itu dianjurkan perdebatan dengan ahli kitab, jangan di luar ahli kitab, karena kalau di luar ahli kitab hanya dosa saja yang kita raih. Ya, makanya ketika saya dihujat ya lebih baik saya turunlah kan di situ. Sejauh ini saya baik di Komal Bang Kopi itu saya tidak pernah menghujat orang, lalu saya turunlah. Bahkan saya diam aja yang begitu ketika dihujat. Karena saya pikir ya mungkin ya banyak orang yang mengatakan dirinya Islam tapi dia tidak tahu tentang keislamannya. Seperti seperti Pak Ustadz tadi katakan. Iya. Izin abang-abangku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sebentar mau promosi. Ya, kami dari AUMI Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia bertujuan untuk membentengi dan menguatkan akidah saudara-saudara kami dalam berbagai cara seperti berdiskusi dengan data dan tanpa hujat, baik dari Muslim sendiri ataupun non-Muslim. Kami juga membuka kajian membaca Al-Quran setiap malam Selasa di Komal anggota AUMI. Dan ada banyak kegiatan lainnya. Kepada saudara-saudari kami yang mau bergabung, bisa hubungi saya di TikTok ini, Lokatawa, Wangsa April, Ustadz RR77, dan sahabat-sahabat AUMI lainnya. Untuk melihat video kegiatan-kegiatan AUMI, bisa cek di YouTube saya, Lokatawa, ataupun di YouTube AUMI Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia. Saya izin tampilkan YouTube-nya sebentar. Boleh izin subscribe teman-teman semua. Jadi ada YouTube AUMI Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia. Followersnya masih baru, jadi masih 13. Kemudian YouTube saya boleh juga di subscribe. Ada YouTube Lokatawa ini. Kemudian satu lagi ada juga YouTube kami ini AUMI Channel. Untuk kawan-kawan saudara-saudari kami semua silahkan di subscribe dan ditonton video-video yang sudah ada. Terima kasih atas perhatian. Ya. Mohon dukungan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kawan-kawan yang ada di bawah ya, tolong di subscribe Lokatawa channel atau subscribe Lokatawa channel ya. Di sana nanti akan diberikan informasi tentang kegiatan AUMI dalam rangka memperdalam kajian Islam Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang baca Al-Quran, belajar tentang diskusi yang baik, serta dalam rangka memperkuat ekonomi dari umat. Ini juga ada di dalam AUMI itu bagaimana cara memperkuat ekonomi umat melalui UMKM yang akan nanti kita sharekan ke negara-negara seperti Eropa, Arab, dan kemudian Asia. Ini akan kita perkenalkan UMKM buatan dari saudara-saudara anggota AUMI sehingga nanti dikenal di seluruh Asia, Amerika, dan Eropa. Sekedar itu, dan bagi yang ingin bergabung dengan AUMI, ya silakan nanti dihubungi Lokatawa, minta
bisa juga kepada wali dan atau saya sendiri. Insya Allah nanti ya akan kita beri pengkaderan yang bertujuan untuk selamat dunia dan akhirat dan kemudian bersama-sama kita menuju surganya Allah nanti di hari akhir. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad. Maka tawanya ini Telah Ya. namanya itu. terima kasih Ustaz. Jika nanti Ustaz Muhammad Fatoni berminat bergabung ya serta ingin mengamalkan ilmunya untuk para umat bisa nanti bergabung langsung. Nanti saya akan gabungkan di AUI sebagai kader untuk belajar Al-Quran atau belajar nanti hadis kepada kawan-kawan. Inilah ilmu bermanfaat yang kemudian merupakan amal jariah yang akan nanti dapat pahala yang dapat dari Allah. insyaallah. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini, saudara-saudaraku. Kebetulan saya ada undang lain. Saya kembalikan kepada moderator dan kepada wali serta lokatawa. Saya minta izin dulu. Saya ada undangan juga hari yang jam 22 untuk syiar. Lagi-lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata juga terhadap saudara teman Kristen Junaidi. Kalau ada kesalahan kata-kata dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam. Buat Bang Junaidi mungkin bisa jadi penyambung lidahnya umat Indonesia. Mengenai bantu kepada saudara-saudara yang belum mengetahui perihal yang sudah disampaikan gitu loh. Kalau kami aja kan yang menciptakan keindahan nggak mungkin juga, nggak sanggup juga kalau Bang menjauhi Junaidi menjadi dengan saudara-saudara. Beri mereka pengertian, ilmu pengetahuan yang Bang Junaidi dapat malam ini gitu. Oke Bang Kopi, ya mungkin mulai dari malam besok saya akan masuk ke komal-komal Kristen lah, karena selama ini emang saya tidak pernah masuk ke komal mereka Pak. Bang Kopi ya. Kita saling bantu abang-abang. Bang Junaidi Iya. bagus ya. Maksudnya gini, karena kita sering-sering ya lihat di hati komal-komal Kristen. Saudara-saudara kita yang Kristen itu kalau mereka mau membahas tentang Al-Quran ataupun Islam itu mereka nggak ambil sisi baiknya, mereka selalu mengambil sisi buruknya. Kadang-kadang kita melihat itu rasa hujatan mereka itu kadang-kadang kita sakit hati juga. Tapi kita usahakan tahan emosi agar jangan sampai kita saling menghujat ya kan, tidak bagus juga kalau saling menghujat. Lebih bagus kita menghindari. Iya Bu, soalnya selama saya ber-TikTok ini saya tidak pernah masuk di komal-komalnya Kristen sih selama ini. Paling saya hanya masuk di Infinite Jaya itu, tapi diskusinya umum di situ. Nah, di komal-komal lain kayaknya saya jarang lah masuk, ya kan di situ. Paling saya di komalnya Bang Kopi Hitam, Bang Kucang, komalnya Wali, Tepin gitu Pak, Komalap. 5 itu aja yang saya minta. Dengan Alex tadi malam itu. Nah, ya mudah-mudahan saya bisa masuk ke komal-komal Kristen lagi lah mulai besok lah. Ya biar saya memberi pengertian dan pemahaman. Itu yang mereka yang bahas, maksudnya mereka mengambil positifnya. Itu kan kalau abang sih nggak masalahkan, kasih pengertian ke mereka bahwa
Muslim itu gak kayak seperti apa yang kan, ya kan, kasih pengertian ke mereka. Bukannya saling hujat, cari tahu dulu yang seperti apa, diajarkan nabinya seperti apa, baru di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali apa ya Pak? Kok mentah kepanasan semua. Gimana bang? Mungkin ini kemasukan. Saya mental. Saya senang sama Bang Junaidi ya. Kadang kalau kadang-kadang kita melihat itu ada seperti kita dari itu ada yang pikirannya bagus pikiran belajar santun kalau dulu sih aku apa sering bersama kan di dalam komang itu santun. Iya, alhamdulillah. pokoknya seri-seri pokoknya juga seribu sudah dari kita tuh dapat mereka masih punya pengertian ya sama orang berusaha dari tahu, tapi masih di bawah satu banyak kan tidak mencari tahu hujatnya itu bukan main kalau kata orang awam bukan main itu menghujat. Iya, betul. Cuma terkadang dulu teman-teman kalau diskusi dengan beliau kalau misalnya dia mau seperti tidak mau menerima kebenaran, terkadang teman-teman ini kemasukan emosi, kadang memaki, itu kan tidak boleh. Kita kan cukup untuk menyampaikan kebenaran ini. Kalau memang dia belum menerima ya mau di apa? Bukan kita yang Saya biasa kan kalau saya kan biasa enggak saya masih bisa tapi kalau kita masuk hujat saya langsung mundur karena saya nggak pandai menghujat juga. Pandainya saya tidak mau menghujat orang karena usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam keluar. Tak kira di report lagi. Bang Wali Bang Katawa Ya Kak. jam 11 saya mau turun dulu ya, soalnya saya ada yang takut omah itu jatuh. Oh iya, masih 1 jam. Jam 11 ya, di sini kan jam 11. Ini jam 10 kan, masih 1 jam. Bunda di mana? Saya di Makassar. 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 Berarti memang kalau di Makassar udah
Ya udah masuk 11 ini. Kan bisa jam 11 mau ke kamar temannya Om ikut ke dia jam tempat tidur. Makassar di mana Bunda? Di Tanjung Bung. Di Tamalate, Kecamatan Tamalate. Sama Melati. Abang dari mana? Muhammad dari mana? Saya di Balikpapan tapi saya asli di Wajo. Oh Bang Wali. Wajo. Sengkang. Wajo. Iya, Wajo. Sengkang. Wajo ya. Bukannya Wajo jauh dari Makassar ya? Iya. Jauh. Kalau kita dari kampung saya ke Makassar, saya kan dulu waktu di Sulawesi ke Pasar Terong, kadang di Minasa, Tapi Wajo ini sama sih Sulawesi. 3 jam. Maksudnya Wajo masih Sulawesi Selatan. Iya, Wajo dekat. Itu kan kalau kita dari Makassar, Maros dulu baru Pangkep, baru Parepare, baru Sitras, baru Wajo. Saya aja tahu nama daerahnya Bang, tapi nggak pernah ke sana. Saya Bilawak, Wajo. Saya bukan asli asli. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa mereka tidak pakai lagi. Nama Allah sudah bagus lah. Iya. Tinggal ini aja ini Bunda. Soalnya kalau nggak boleh juga kita berhenti tentang diskusi ini. Maksudnya banyaknya misionaris yang tersebar di mana-mana. memang sekarang ada permainan juga sebenarnya, kita permainan juga. Iya. Bukan di bawah ya. Saya lihat dari awal dari Palestina perang ini kayaknya ada tersangkut di situ juga sebenarnya. Kesempatan mereka untuk menyerang kita. Iya, betul. Kan teriak kan dari saudara-saudara yang dari otonomi yang pro mereka selalu untuk bisa di saya ini berapa banyak tapi saya selalu tanggapan bilang kalian Islam tidak ada Islam begini saya tanggapan kalau mereka komen saya dengan komen di saya di Palestina itu mereka komen yang agak kasar sedikit sih tapi saya tanggapi dengan mereka dengan tenang aja karena itu mereka punya sistem itu mereka mau pancing kita. Betul. Ya, kita juga gitu Mbak, diskusi ya give atau sabaran itu ya kita salurkan lagi untuk itu ya korban perang, nggak cuma Palestina Israel ya, korban lainnya kan seperti apa di Suriah itu ada nanti kalau naik kita kasih ya seperti itu. Ya memang tapi kalau dibilang yang parah sekarang ini Palestina paling parah total itu sudah total itu kalau bukannya ini ya kan biasa juga waktu itu naik serang kan di koma itu mereka serang kita dengan mental yang agak tapi untung kita ini mental juga kuat hanya kita
ambil tanggapan mereka dengan secara pelan-pelan aja. Nanti kalau mereka udah nggak sanggup melawan, mereka lari pulang sendiri. Ya, itulah. Tetap sabar aja. Itu lepas Muhammad mau bergabung dengan Auni, DM aja nomornya Ustaz. Banjo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Kendari. Oh, dari Kendari. Waduh, jauh juga Kendari. Salam kenal dari Makassar. Makassar, Gajah. Cuma satu hari, 2 malam. 2 hari 2 malam. Dari mana? Teman-teman Bunda. Satu pulau dengan komando. Buton. Armada kan Buton. Iya, dia Buton. Tapi Armada kan masih lewat laut. Kalau Kendari kan enggak toh. Ya, bisa lihat ferry bisa. Oh, Bisa lewat Siwa, bisa lewat Bone. Maksudnya saya lintas bisa toh. Dari Kendari. Melingkar jauh. Melingkar. Iya, melingkar. Apalagi tanjakannya luar biasa. Tapi saya pernah loh. Saya jadi Iya, saya pernah ke Kolaka, Kendari, bawa buah. Kita enggak boleh buat. Saya dari Makassar ke Kendari itu naik pesawat. Oh, dari Kendari ke Makassar bisa naik pesawat ya, Bang. Memang iya. Itu sama kok, naik pesawat sama bis. Iya, bagus ya pesawat yang lebih cepat daripada bis. Saya kalau dari Komo sebelah itu yang pertama kagak. Jadi ceritanya itu ada orang mendapatkan pencerahan. Ya, terus dia pencerahannya itu ternyata dikasih Apple. Ternyata isi papernya itu membahas macam-macam. Tadi tak biarin aja. Saya bilang ini biarin aja orang istrinya sendiri. Aku bilang ini bagaimana tanggapan kalian gitu. Aja berantem mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ganti BP saya dulu. Enggak, kadang-kadang itu kita terus itu mereka kadang-kadang kita lucu, kadang-kadang kita emosi. Ya kadang-kadang dia penting jangan sampai sharing, Bu. Kalau sharing bahaya. Ya. Jadi dengarkan aja mereka ngomong. Kalau kita bilang nama sharing kita. Kemarin Bang Bejo ya. Apa kan saudara kita muslim kan buka koma terus rekaman Juma kan. Nah, Bang Juma di koma Bang Juma itu ada apa? Ada Bang Juma Kristen naik kan. Tadi narasi Bang Juma gini di koma sebelah gini. Kapan saya di koma sebelah itu koma mana itu? Ya.